satu persatu anak-anak korban dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG. Sebelumnya sebanyak 364 siswa mulai dari PAUD hingga SMA dan sederajat menjadi korban dugaan keracunan MBG yang mereka santap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslep Sedara Hutami dengan NPM 442321008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas pemodelan konseptual yang mengusung tema mengevaluasi program makan bergizi gratis dalam konteks kejadian keracunan massal di kalangan para siswa. Pada dasarnya program makan bergizi gratis ini adalah inisiatif dari pemerintah yang tujuan utamanya adalah menyediakan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi pada siswa, meningkatkan konsentrasi pada mahasiswa, serta untuk menunjang prestasi akademik dan pertumbuhan yang optimal dari sebuah program makan bergizi gratis. Tentunya program ini bermaksud baik terhadap para siswa, namun dari program makan bergizi gratis tersebut terdapat berbagai permasalahannya dari pelaksanaannya, terutama dari penerapan standar keamanannya. Seperti yang pertama ini adalah permasalahan muncul akibat kurangnya kesadaran dalam standar operasional prosedur yang mengakibatkan risiko kesehatan bagi beberapa siswa. Yang kedua, minimnya kesadaran pemerintah dalam efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, setelah identifikasi permasalahan, kita dapat beberapa stakeholder. Yang pertama ini dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan regulasi program makan bergizi gratis. Yang kedua di sini ada mengalokasikan anggaran serta mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua ada BSN atau Badan Standarisasi Nasional, yaitu uraiannya itu menetapkan standar mutu pangan dan non pangan. Yang kedua itu ada melakukan evaluasi dan sertifikasi mutu. Nah, yang ketiga ini ada mitra penyedia makanan yang menyediakan makanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standarisasi gizi. Nah, yang kedua ini dari mitra penyedia makanan itu adalah menjamin keamanan dan kebersihan makanannya. Nah, yang terakhir itu ada peserta didik yang terdampak langsung dari program makan bergizi gratis tersebut. Dari stakeholder ini kita mendapatkan diagram causal loop yang menggambarkan program makan bergizi gratis yang dimulai saat pemerintah menetapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, BSN menyusun standar mutu pangan dan non pangan yang rinci, serta mitra penyedia makanan ini menggunakan anggaran dan standar tersebut untuk memproduksi makanannya, lalu yang diproses dan diawasi secara ketat oleh pemerintah dan dievaluasi mutunya oleh BSN. Pada akhirnya makanan yang aman, bersih, dan bergizi ini didistribusikan kepada siswa dengan tujuan utama untuk meningkatkan status gizi mereka. Setelah causal loop, di sini ada diagram input output dari program makan bergizi gratis dalam konteks kejadian keracunan massal di kalangan para siswa. Di sini ada inputnya yaitu kebijakan dan regulasi MBG dari pemerintahnya, lalu ada alokasi anggaran oleh pemerintah. Yang ketiga itu ada standar mutu pangan dan non pangan yang ditetapkan oleh BSN. Lalu dari input ini kita mendapatkan output, yaitu penyedia makanan sesuai standar gizi oleh mitra penyedia makanan, jaminan keamanan dan kebersihan makanan oleh mitra penyedia makanan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan evaluasi dan sertifikasi mutu oleh BSN.
Yang terakhir itu ada pengawasan pelaksanaan oleh pemerintah. Dari input-output yang diberikan, lalu kita mendapatkan outcome. Dari evaluasi tersebut kita dapat meningkatkan gizi para siswa, lalu meningkatkan konsentrasi belajar kepada para siswa, lalu mendukung prestasi akademiknya, dan yang terakhir itu ada mendukung pertumbuhan yang optimal. Nah, di sini ada rich picture diagramnya, yaitu pemerintah dan kebijakan. Pemerintah ini menetapkan kebijakan dan regulasi MBG, lalu mengalokasi anggaran ke pemerintah daerah setempat untuk menetapkan menetapkan penyediaan makanan. Lalu dari alokasi anggaran ini kita bisa menetapkan standarisasi mutu dan evaluasi sertifikasi mutu pangan telah terverifikasi, lalu mitra penyedia makanan ini bisa menyediakan makanan yang sesuai oleh standar dari BSN tersebut. Hasilnya dari penyediaan makanan, evaluasi standar mutu makan, maka status gizi para siswa itu akan meningkat dan optimal. Sekian presentasi dari pemodelan konseptual saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.